menurut saya lagu tadi itu yang paling sip loh ya. Jadi sebab berbicara tentang kesetiaan, di mana saat sekarang apa yang disebut sebagai kesetiaan itu makin terkikis, sangat hebat. Jadi nadanya itu slow, tapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat mendalam, karena itu merupakan bagian dari lagu-lagu zaman dulu, mungkin sebelum kita mungkin lahir ya. Jadi itu dari tahun 60-an, sangat bagus. Oke. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ada maka kembali itu Allah ila qalbi kepada hatiku. Jadi begini, ketika orang hatinya itu senantiasa merasa, itu ditatap oleh Allah Ta'ala, itu akan menjadi sangat terasa bahwa yang penting itu cuma satu, dan segala yang lain itu akan menjadi sirna lenyap karenanya. Orang seperti itu biasanya itu seringkali lupa terhadap apapun yang lain itu. Kenapa seringkali lupa? Karena dalam kondisi yang masih awal-awal, orang ini belum memiliki fokus kepada apapun yang selain hadiratnya. Maka di dalam wilayah kewalian itu ada orang yang bisa fokus kepada Allah Ta'ala dan lenyap yang lain. Ada orang yang bisa fokus kepada Allah dan yang lain sekaligus. Jadi ada dua. Kalau model yang pertama misalnya begini. Ada seorang kiai, santrinya itu puluhan ribu. Dan kiai ini paham betul masing-masing nama dengan bapaknya sekalian. Atau hafal sekian ribu nomor telepon misalnya. Nah itu kedua-duanya. Ada seorang kiai juga yang saking fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka apapun yang lain menjadi lenyap. Nah yang terutama, yang terpenting terutama adalah yang pertama itu. Itulah sebabnya ya Kanjeng Rasul itu tidak pernah lupa sahabat-sahabatnya. Ada satu sahabat saja yang tidak hadir, ditanyain oleh beliau, ini kemana, ini kemana. Jadi detail banget. Nah, detailnya Kanjeng Rasul kepada makhluk-makhluk itu sama kuatnya sebagaimana hati beliau yang terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Jadi ketika beliau membaca Allah, di situ terpantul juga bacaan beliau kepada makhluk-makhluk. Jadi tidak melupakan. Oke, fa'ada ila qalbi, maka kembali Allah itu ila qalbi kepada hatiku. Wa taraktu, dan meninggalkan aku asyakwa kepada pengaduan. Jadi ketika orang itu merasakan kemahan Allah Ta'ala, lupa dia untuk mengadukan persoalan-persoalan hidupnya kepada makhluk-makhluk, itu lupa. Kenapa sampai lupa? Karena Allah Ta'ala itulah yang paling memukau. Allah Ta'ala itulah yang telah menyedot perhatiannya. Jadi lupa. Jadi bagaimana itu kita bayangkan kalau kita misalnya belum pernah merasakan. Jadi ketika suatu saat merasakan, maka apa yang semula berkelindan di pikiran berkaitan dengan ini dan itu, dengan sendirinya menjadi lenyap, lenyap. Kita kemudian memasuki kemahaan Allah Ta'ala itu dengan penuh kenikmatan. Wa taraktu syakwa, innahu, sesungguhnya itu Allah yahibu, ialah memberikan Allah alafal arwah, terhadap ribuan roh. Jadi Allah yang tunggal memberikan ribuan roh, jutaan roh, miliaran roh kepada manusia. Dan roh-roh itu tidak sama. Tapi jelas bahwa al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu adalah laksana tentara-tentara yang siap perang. Betul ya? Betapa pentingnya roh dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita itu ada roh yang sesungguhnya sangat menderita
kalau kita tidak terfokus kepada hadirnya. Kenapa menderita? Karena roh itu seperti terkerangkeng ingin untuk mendapatkan pembebasan. Jadi karena itu roh itu bilang, ayyuhal kasul afidni, wahai engkau yang pemalas, tolong tebus aku ini terkerangkeng. Gitu loh. Jadi ketika kita itu tidak menjadi orang yang semestinya, ketika kita itu tidak menjadi orang yang sebagaimana seharusnya kita akrab dengan hadiratnya, roh itu menjerit sebenarnya. Menjerit. Tebus aku kok dikerangkeng di sini ini. Itu akibat apa? Akibat dari kekalahan ruh berhadapan dengan nafsu kita. Jadi dalam diri kita itu senantiasa ada pertempuran antara ruh dan nafsu. Kalau ruh kita menang, kita menjadi orang baik, pasti. Tapi kalau ruh kita kalah, kita menjadi buruk karena sudah disandra oleh nafsu diri kita. Maka keinginan-keinginan kita nanti yang berawal dari nafsu itu yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Pengen ini, pengen itu, dan lain semacamnya, itu kita perjuangkan. Kenapa? Karena nafsu menang. Coba kalau nafsunya kalah, maka tiarap nafsu itu. Tiarap nafsu itu. Itu yang disebut oleh Maulana Rumi, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Innal muluka, sesungguhnya raja-raja rohani, idza dakhalu, apabila telah masuk mereka, qaryatan, kepada satu tubuh. Itu mestinya kan sebuah negeri atau desa ya, qaryah itu. Tapi oleh Maulana Rumi dimaknai sebagai tubuh itu. Jadi ketika raja-raja rohani itu masuk ke dalam diri kita, maka kocar-kacir setan-setannya itu kocar-kacir. Nafsunya itu menjadi kocar-kacir. Jadi karena itu kita harus apa? Harus mendukung perjuangan ruh agar menang untuk bertempur melawan dengan nafsu. Harus itu. Makanya ya, Kanjeng Rasul itu enak sekali. Sebab beliau itu bersabda, qad aslama syaitani, setanku masuk Islam, katanya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak menang sama sekali, tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk merusak Kanjeng Rasul, sehingga dikatakan masuk Islam, padahal ya tetap enggak Islam. Tapi ibaratnya itu karena sudah tidak bisa berpengaruh apapun, ibaratnya berarti masuk Islam, gitu loh. Enak kalau sudah begitu ya. Qad aslama syaitani, enak kalau sudah begitu. Makanya terhadap orang-orang yang setannya itu dalam tanda kutip sudah masuk Islam, setan itu tidak berani mendekat. Walaupun orang itu tidur, tidak berani mendekat. Kenapa? Bangunnya berbahaya kepadaku, kata setan itu. Ada orang alim tidur di masjid, di sebelahnya ada orang yang sholat, malah mengganggu yang sholat. Yang tidur, itu kalau bangun aku takut. Enak kalau sudah seperti itu ya. Jadi kita itu disegani oleh setan. Nah, sampai hari ini, apakah setan itu masih berani atau sudah sedikit segan? Kita perlu mengevaluasi terus begitu ya. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan ribuan jutaan miliaran ruh kepada orang-orangnya. Innahu yahibu ala fal arwah, memberikan ribuan ruh. Jadi ruh yang beraneka ragam itu munculnya dari yang satu. Padahal andaikan Allah Ta'ala mau memberikan ruh lagi, sekian juta lagi, sekian miliar lagi, tetap Allah Ta'ala maha kaya. Tidak menjadi kekurangan karena itu. Sama sekali tidak. Betapa sangat kaya dan hebatnya Allah Ta'ala itu. Sehingga dari sisi manapun Allah tidak bisa dijangkau. Tidak bisa dijangkau. Itulah sebabnya ya, Imam Sibawih mengatakan bahwa Allah itu adalah paling nakirohnya isim nakiroh. Kenapa? Karena tidak bisa dijangkau itu. Dalam berbagai macam sisi Allah tetap tidak bisa dijangkau. Jangan dikira ya, Allah itu hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang alami di dalam kehidupan ini. Jangan dikira begitu. Misalnya hanya berkaitan dengan pohon, dengan taman, dengan lautan, dengan langit. Tidak hanya dengan itu. Bahkan dengan benda-benda otomotif Allah paling juga itu. Dalam hal apapun paling Allah itu. Paling segala-galanya dalam hal apa saja.
Karena itu famadza yahdutsu, apakah yang akan terjadi in asbah, jika jadi aku khasiman, ialah memusuhi li ahadil arwah, bagi salah satu itu roh. Coba apakah yang akan terjadi kalau aku ini bermusuhan dengan salah satu roh itu? Di antara ribuan itu aku bermusuhan dengan salah satunya. Apakah yang akan terjadi? Coba. Nah, tentu saja di situ ya, karena Allah itu tak terhingga, maka apapun yang paling indah bisa tetap terjadi. Wa ana al-qadhi, dan adapun aku al-qadhi ialah seorang hakim. Aku ghadiban, ialah marah. Jadi kalau misalnya aku bermusuhan dengan salah satu roh dan posisiku dalam kondisi marah, apakah yang sesungguhnya akan terjadi? Maka jelas yang terjadi itu tidak mesti sebagaimana yang dibayangkan oleh orang ini, sebagaimana dibayangkan oleh kita. Belum tentu. Kenapa? Allah memiliki ribuan jawaban di luar apa yang kita pikirkan. Cuma seringnya itu Allah adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ana inda dhanni abdi bi, itu biasanya. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak tampil sebagaimana biasanya, bisa, sangat bisa. Makanya ya, di akhirat itu dikisahkan dalam sebuah hadis, Allah itu tampil di hadapan seseorang yang tidak mengenalnya. Karena orang itu mengenal Allah hanya pada sisi yang sangat sedikit saja. Misalnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nah, Allah Ta'ala tampil di luar apa yang dikenal. Ketika Allah Ta'ala tampil di luar apa yang dikenal oleh orang itu bilang kemudian, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepada Allah dari engkau. A'udzubillah minka, gitu loh. Padahal minka itu dari engkau ya Allah loh sebenarnya. Cuma tampil di luar apa yang dikenal. Bisa dipahami? Jadi Allah Ta'ala di akhirat tampil tidak sebagaimana yang dikenal oleh kita. Nah, ketika tampil di hadapan diri kita misalnya, terus kita mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari engkau, padahal engkaunya itu Allah. Kenapa sampai begitu? Karena betapa terbatasnya pengenalan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbatas, setelah. Maka karena itu kita belajar ma'rifat, kita belajar ketauhidan dari berbagai macam arah. Itulah sebabnya ya, kenapa Nabi Khidir itu seringkali tampil dalam rupa yang kita benci. Tapi kalau kita sudah tidak memiliki kebencian, itu sangat dimungkinkan untuk bisa berjumpa. Selama masih ada kebencian dalam diri kita, itu tidak dimungkinkan. Tidak dimungkinkan. Itu di zamannya Kiai Khalil Bangkalan itu seperti itu. Kiai As'ad itu diminta untuk menjemput Nabi Khidir ya. Nabi Khidir. Ternyata selama seharian itu cuman ketemu dengan seorang bule. Maka Kiai As'ad itu tidak mencium tangannya. Masa mau mencium tangannya bule gitu loh maksudnya. Padahal itu Nabi Khidirnya. Itu Nabi Khidir. Jadi selama masih ada yang kita benci, maka tidak dimungkinkan. Maka buanglah kebencian. Coba dibuang kebencian. Kepada apa saja, coba dibuang kebencian. Maka dimungkinkan. Karena sudah tidak ada yang kita benci. Makanya Rabi'ah Adawiyah itu ketika ditanyakan, apakah engkau benci setan? Mohon maaf tuh. Bukan perkara benci atau tidak benci. Cuman hati saya sudah berisi cinta kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada ruang untuk benci. Nah, bagus kalau begitu. Jadi karena itu benci kita kepada ini kepada itu harus kita diam-diam itu dipereteli benci itu biar hilang, terutama kepada orang-orang yang pernah bermasalah dengan diri kita, itu harus dibuang itu. Jadi sebuang-buangnya, misalnya geram, gemes, buang aja itu. Ini menyakiti saya, gitu aja. Jadi itu yang sesungguhnya menyakiti diri kita. Sifat-sifat yang tidak semestinya yang kita terapkan di dalam diri kita, itu menyakiti diri kita. Termasuk kebencian kepada ini dan itu harus dibuang itu. Biar apa? Biar diganti oleh cinta. Ketika hidup kita mutlak diganti
kebencian kita diganti oleh cinta itu, di situ dimungkinkan kita berjumpa dengan siapa saja. Bisa ngambil manfaat dari siapa saja juga, sangat dimungkinkan kalau begitu. Wal khasmani radiyani, sementara dua orang yang bersekutu radiyani ialah saling rela mereka. Bagaimana coba posisiku? Jadi ini merupakan kalimat-kalimat yang simbolik, yang sulit. Kenapa? Karena dalam konteks seperti ini Allah Ta'ala itu memiliki ketak terhinggaan rupa, dalam tanda kutip ya, memiliki tidak terhinggaan rupa, sehingga dengan demikian ketika kita sudah tidak pangling lagi tentang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka di situ kita bisa merasakan betapa kebencian dalam diri kita sudah digantikan oleh cinta itu sendiri. Oke ya, saya kira itu. Dan selanjutnya mari kita menikmati lagu Lau kana bainanal habib, di antara kita andaikan ada kekasih Allah Ta'ala, Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari.